Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk Mbak Saltania mana? Bikin doa dulu. Ya amal. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu untuk Ellen Aulia, Saltania Putri, Keisha Amanda, yang terakhir Sinta Puspita. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai cerpen atau cerita pendek. Di sini sebelumnya Pak ada yang suka baca-baca atau ada yang pernah baca cerpen? Pernah? Kelihatan nggak? Apa itu semua? Kelihatan ya. Oke. Sebelum untuk itu, siapa di sini yang tahu pengertian cerpen? Ayo angkat tangan. Ya. Ya, benar sekali. Kita lanjut. Jadi cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Di sini ada yang tahu fiktif itu apa? Cerita fiktif itu gimana sih? Yang tahu enggak? Jadi cerita fiktif itu cerita yang dikarang. Jadi bukan kejadian yang sesungguhnya. Contoh cerita fiktif itu kayak si kancil, itu fiktif, kan diarang, bukan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Tadi kan sudah dijelaskan cerita pendek, jadi ringkas saja ceritanya ya. Yang ketiga yaitu dapat dibaca dengan sekali duduk. Jadi di sini maksudnya sekali duduk itu kita duduk ini baca satu cerpen bisa selesai. Kalau novel kan butuh berhari-hari, berminggu-minggu, ada yang sampai berbulan-bulan kan ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi menggunakan diksi, kata-katanya itu mudah dipahami. Jadi kita baca langsung paham, langsung selesai. Yang kelima yaitu memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Ceritanya satu aja. Ada masalah, selesai, dah. Ceritanya habis. Jadi enggak bulat gitu kayak sinetron di TV enggak. Ini selesai udah. Itu aja. Yang keenam yaitu biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Meskipun tadi ini kan ceritanya enggak sesungguhnya, tapi ceritanya itu ditulis berdasarkan peristiwa yang ada. Jadi sama kayak kehidupan, cuma diarang sama penulisnya.
Yang terakhir itu memiliki pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Semua cerita pasti kebanyakan memiliki pesan moral, dan itu biasanya jadi tujuan penulis untuk menulis cerita tersebut. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur cerpen. Di sini unsurnya ada dua. Satu, apa Mbak Ellen? Yang unsur pertama? Unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik. Yang kedua yaitu Mbak Sinta. Ada unsur apa? Ekstrinsik. Ya, unsur ekstrinsik. Jadi intrinsik itu unsur dari dalam, yang ekstrinsik itu luar. In kan masuk, ya, X itu keluar. Jadi itu aja ngingetnya. Kita bahas dulu satu-satu. Untuk unsur intrinsiknya ada 7 ya. Yang pertama itu tema. Siapa di sini yang tahu tema itu apa? Coba baca bukunya. Tema adalah, ya Mbak, tema pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua yaitu alur atau plot. Ya, Urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, arsip, klimaks, lalu penyelesaian. ya. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Untuk yang ketiga yaitu setting. Siapa? Banyak. Setting apa? Maka ada tempat waktu kerjasama yang berdasarkan tujuan. Kita. Selanjutnya tokoh. Ya, tokoh. Pameran yang diceritakan di dalam cerpen baik pameran utama maupun pendukung. Ya. Untuk selanjutnya ibu bacakan yaitu watak. Watak yaitu sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Jadi sifatnya para tokohnya. Watak di sini dibagi menjadi 3. Yang satu protagonis atau baik. Yang dua antagonis atau yang ketiga jadi dia netral aja, nggak ada sifat baik, nggak ada sifat jahatnya, mengikuti. Yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, ini paling penting. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis dalam menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, aku sebagai pelaku utama. Pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sudut pandang orang ketiga. Yang pertama yaitu serba tahu. Yang kedua, pengamat, menceritakan orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar. Unsur ekstrinsik biasanya berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misal keadaan sosial, budaya, politik, ideologi dan ekonomi masyarakat.
atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya seperti latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjutkan. Pastinya akan dibagi kelompok, nggak usah pindah tempat duduk, cuma pindah lihat ke belakangnya aja nggak apa-apa ya. Ini. Kalau belakangnya atau belakangnya. Ibu kasih waktu bentar, 2 menit ya. Sepuluh menit sampai 10 menit aja ya. 15 deh, 5 menit untuk membaca dan 10 menitnya kalian mencari unsur intrinsik tadi. Temanya apa, alurnya apa, settingnya apa, warna, pandang, dan nama nabi. Ya. Waktu baca dulu. Boleh kali duduknya gitu.
sudah selesai membacanya? Sekarang coba diverifikasi. Dari unsur intrinsiknya, Bang, apa? Ya, 2 menit lagi.
Oke, waktunya sudah selesai. Silakan hadap ke depan kembali. Yuk kita bahas bersama. Sudah dibaca tadi? Sampai selesai ya. Tadi unsur intrinsik ada yang pertama tema. Tema dari cerpen yang sudah dibaca tadi apa temanya? Apa? Kekeluargaan atau persahabatan? Ada. Semuanya jawabannya sama, kelompok ini sama ini persahabatan. Ya, oke. Benar, persahabatan. Yang kedua yaitu alur. Gimana alurnya? Maju, mundur, atau berulang-ulang? Ya, alurnya maju. Karena tidak ada yang membicarakan masa lalu. Oke. Yang selanjutnya yaitu settingnya. Tempatnya ini di mana kira-kira mereka ini? Di rumah sama terus pasar. Jadi ada 3 ya. Di rumah mana tadi yang paragraf atau bacaan yang menunjukkan ini ada di rumah? Mana? Coba ayo kita lihat bareng. Coba lihat paragraf keberapa? Kedua. Yang mana? Benar. Keesokannya saya diajak ke rumahnya. Alif adalah anak yatim. Bapaknya wafat karena terkena penyakit stroke. Oke. Yang selanjutnya yaitu di rumah ya tadi. Kok di rumah? Di sekolah maksudnya. Di sekolah mana yang paragraf menyatakan lagi di sekolah? Paragraf pertama. Ya benar. Waktu itu saya sekolah di suatu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta di swasta. Betul. Selanjutnya yaitu yang pasar. Di mana pasar? Paragraf yang ada pasarnya. Yang ngomongin pasar ada di mana? Kelima. Yang mana, Mbak? Apa masalah itu? Makan saja alih dikasih tidak sempat. Pinjam, Mom. Memohon apa dari bundanya. Buat sekolah, saku dan lain-lain alih dapatkan duitnya hasil dari panggulnya di pasar. Oke, pintar. Jadi ini dua-duanya sama ya. Settingnya di rumah, sekolah, sama pasar. Ya. Oke, selanjutnya yaitu penokohan. Ada berapa di sini tadi? Siapa aja tokohnya pertama? Alif, Rafi, Aisyah, terus ya bundanya. Tapi di sini bundanya hanya tersirat aja, orangnya nggak ada kan? Tersurat maksudnya. Oh ya, perlu diingat ya, tersirat sama tersurat. Tersurat itu langsung ada di sini. Kayak misal ini, nama saya Gavi.
berarti kan orangnya ada. Ceritakan ada juga, itu namanya tersurat, berarti tertulis. Kalau tersirat kayak ibu tadi, cuma diceritain aja. David Alif memiliki ibu, ibunya kerja jadi guru cuci. Ada orangnya, tapi kan di sini nggak ditulis, cuma ditulis berdasarkan dari ceritanya si David. Bisa kan membedakan tertulis, tersirat sama tersurat ya. Oke. Yang David ini sifatnya gimana? Awalnya, yang awal tadi David sifatnya gimana? Jadi jatuhnya agak sombong ya dia ya. Tahu kan yang David ini sombong? Ada di paragraf berapa tadi? Kedua. Yang itu, saya juga saat itu pertama-tama sombong, tetapi karena ia memaksa, akhirnya pun saya menerima santapan darinya. Saya juga mulai bergaul dengannya. Gitu. Yang kedua yaitu Alif. Sifatnya Alif ini gimana? Antagonis apa protagonis? Apa tadi? Protagonis. Alifnya baik nih, humble anaknya. Yang ketiga yaitu Aisyah. Aisyah ini gimana? Dari kelompok ini, anaknya protagonis apa antagonis? Protagonis, karena mau membantu orang tuanya. Aisyah ini siapa? Oke, baca semua berarti ya. Kelas berapa Aisyah? 2 SD. Yang ketiga tadi ibunya ya, ibunya yang menjadi buruh cuci. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Ini pakai sudut pandang apa? Dilihat lagi bukunya tadi yang sudut pandang. Masuk sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Ya benar, orang pertama. Sebagai pelaku utama atau sampingan? Ya, karena pakai aku. Jadi dia nyeritain dirinya sendiri. Ya kan di situ. Nama saya Davi. Jadi dia nyeritain dirinya sendiri. Untuk selanjutnya, setelah sudut pandang, yaitu amanat. Amanat apa yang bisa kita dapat dari cerpen ini? Apa? Pesannya, kita harus jadi orang yang gimana di sini? Kita harus Bisa menolong sesama teman. Terus ada lagi? Apa? Jangan sombong, masuk enggak? Ya, jangan sombong. Lalu apa lagi ya? Ayo coba pikirkan dulu. Masa cuma 2 amanatnya? Kita harus selalu membantu kedua orang tua. Oke, yang dari sini tadi untuk cerpen yang Ibu berikan, apa ada yang ditanyakan atau kata-kata yang sulit ada nggak di sini?
Paham semua ya, gampang ya. Oke. Untuk PR, coba dicatat dulu PR-nya. Ini nggak boleh sama ya. Cari satu contoh cerpen dan dicari unsur intrinsiknya. Jadi kayak yang barusan dikerjain, temanya, alurnya, setting, penokohan, sudut pandang harus dicari, tapi syaratnya satu anak cerpennya nggak boleh sama ya. Jadi kayak semisal Mbak Ellen ini ceritanya apa, Tania apa, harus beda, nggak boleh sama, apalagi kalau jawabannya sama, memang nggak boleh. Oke, dicari itu unsur intrinsiknya sama cerpennya ya, boleh lihat di internet, di print dan ditulis. Apa jawabannya ditulis di kertas apa ini? Apa? Folio. Iya, kertas folio yang ada harusnya itu. Kertas folio ya. Oke. Selesai untuk pelajaran hari ini. Sudah yakin tidak ada yang ditanyakan, sudah paham semua. Oke. Untuk ketua kelasnya, Mbak, dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk mendiskusikan soal apa materi yang dikasih PR tadi ya. Kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.